Mary Toft, seorang wanita Inggris yang namanya mencuat berkat kliennya melahirkan kelinci. Lahir dengan nama Mary Danier pada tahun ke-1701. Ia menikah dengan Joshua Toft pada tahun ke-1720. Dalam pernikahannya, ia mengaku mengalami berbagai komplikasi kehamilan yang menyakitkan. Mary, yang saat itu hanyalah seorang pelayan buta huruf, adalah istri dari Joshua Toft, seorang pedagang kain keliling. Menurut laporan, meskipun baru saja mengalami keguguran pada Agustus tahun 1726, Mary tampak seolah masih mengandung. Pada 27 September tahun 1726, ia melahirkan dengan bantuan tetangga dan ibu mertuanya. Janin yang dilahirkannya berbentuk seperti kucing tanpa organ hati. Mary dikabarkan telah melahirkan 3 kaki kucing, 1 kaki kelinci, dan isi perut kucing. Keluarga Toft kemudian memutuskan untuk meminta bantuan John Howard, seorang dokter kandungan dari Guildford. Howard mengunjungi Mary keesokan harinya dan mendapati lebih banyak bagian tubuh hewan yang menurut ibu mertua Mary telah dikeluarkan dari rahimnya pada malam sebelumnya. Keesokan harinya, Howard kembali dan membantu mengeluarkan lebih banyak lagi bagian tubuh hewan. Selama bulan berikutnya, Howard mencatat bahwa Mary mengeluarkan kepala kelinci, kaki kucing, dan bahkan 9 bayi kelinci mati dalam 1 hari. Terpukau dengan kejadian aneh ini, Howard mengirim surat kepada sejumlah dokter dan ilmuwan terkemuka di Inggris, serta sekretaris raja, untuk memberitahukan mereka tentang kelahiran yang dianggap ajaib itu. Raja yang penasaran mengirim 2 orang untuk menyelidiki kebenaran klaim tersebut, Ander, seorang ahli bedah anatomi Swiss untuk raja, dan Samuel, sekretaris Pangeran Wales. Berita tentang Mary telah menyebar luas, dan ia menjadi selebritas lokal. Ia bahkan harus pindah dari Godalming ke rumah John Howard di Guildford agar dapat diawasi lebih ketat. Pada tanggal 15 November, St. Ander, dan Samuel tiba di rumah Howard, dan langsung disambut dengan berita bahwa Mary akan melahirkan kelinci ke-15 di hadapan mereka. Para dokter melakukan pemeriksaan terhadap paru-paru dan organ lainnya dari kelinci-kelinci tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa organ-organ itu mungkin tidak berkembang di dalam rahim Mary. Meskipun demikian, Ander tampak yakin bahwa kasus ini asli dan percaya bahwa ini adalah kelahiran supernatural. Ia membawa beberapa spesimen kelinci kembali ke London untuk ditunjukkan kepada Raja dan Pangeran Wales. Raja kemudian memutuskan untuk mengirim seorang dokter bedah Jerman, Ciriachus Alles, beserta temannya, Tuan Brand, ke Guildford untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Allers memeriksa Mary dan menyaksikan beberapa kelahiran kelinci, namun ia tetap tidak yakin. Saat memeriksa bagian tubuh kelinci yang dibawanya kembali ke London, Allers menemukan kotoran di rektum salah satu kelinci yang mengandung jagung, jerami, dan rumput kering. Hal ini membuktikan bahwa kotoran tersebut tidak mungkin berkembang di dalam tubuh Mary. Allers melaporkan kembali kepada Raja pada tanggal 21 November bahwa ia mencurigai adanya tipuan yang melibatkan Mary Toft dan John Howard yang bersekongkol dan menunjukkan spesimen kelinci ini sebagai bukti. Sementara itu, Sir Richard Manningham, seorang dokter dan bidan terkemuka di kalangan masyarakat kelas atas London, dihubungi oleh St. Ander untuk mendampingi Mary Toft. Setelah mengamatinya yakini sebagai kandung kemih babi, ia juga merasa tidak yakin. Namun, ia dibujuk oleh Howard dan St. Ander untuk menyimpan keraguannya sendiri sampai ada bukti penipuan. Howard dan St. Ander berusaha menyelamatkan reputasi mereka berdasarkan kesimpulan Allers. Kisah ini menarik perhatian pers dan menimbulkan sensasi nasional. Ketertarikan pada hal-hal aneh dan keinginan untuk membayar demi melihatnya merupakan hal yang umum di Eropa pada pertengahan abad ke-18. Tidak sulit untuk memahami mengapa keluarga miskin seperti keluarga Toft melihat cara untuk menghasilkan uang dari skema yang pada awalnya tampak menggelikan ini. Orang-orang yang mengerikan atau cacat telah dipamerkan dengan harga tertentu di seluruh Eropa selama ratusan tahun, dan baik orang miskin maupun kaya sama-sama terpesona. Penjelasan Mary Toft untuk kelahiran anehnya adalah bahwa pada bulan April tahun 1726, ia sedang bekerja di ladang dan dikejutkan oleh seekor kelinci. Ia dan seorang wanita lain mengejarnya, tetapi tidak berhasil menangkapnya. Mereka juga gagal menangkap kelinci lain yang mereka kejar. Pada malam yang sama, ia bermimpi berada di ladang dengan 2 kelinci di pangkuannya,
dan terbangun dengan kejang-kejang yang berlangsung hingga pagi. Sejak saat itu, selama lebih dari 3 bulan, ia memiliki keinginan yang kuat dan terus-menerus untuk memakan kelinci. Tetapi karena sangat miskin dan melarat, ia tidak dapat memperolehnya. Ander menerbitkan kisahnya tentang peristiwa itu dalam buku berjudul A Short Narrative of an Extraordinary Delivery of Rabbits pada tanggal 3 Desember tahun 1726. James Douglas, seorang ahli anatomi dan bidan pria yang disegani, membaca draft buku ini dan menyatakannya tidak lain hanyalah kumpulan hal yang tidak mungkin. Saat Douglas tiba, ia mendapati dirinya berada di tengah kerumunan besar dokter dan tenaga medis yang telah dipanggil oleh Ander. Sayangnya bagi Siti, Ander, yang sangat ingin Douglas mengesahkan kelahiran kelinci tersebut, Douglas yakin bahwa seluruh kejadian itu adalah penipuan. Antara tanggal 30 November dan 3 Desember, pendapat para dokter yang berkumpul di sana terbagi. Mary tidak lagi melahirkan kelinci baru, tetapi terus tampak seolah akan melahirkan. Ia juga terinfeksi parah dan mengalami kejang-kejang yang membuatnya kehilangan kesadaran. Tak lama kemudian, seorang porter di kamar mandi Tuan Lacey tertangkap basah mencoba menyelundupkan seekor kelinci ke kamar Mary Toft. Ia mengaku kepada Douglas dan Manningham bahwa Margaret Toft telah memintanya untuk mendapatkan kelinci terkecil yang bisa ia temukan. Manningham dan Douglas bertekad untuk mendapatkan pengakuan bersalah dari Mary, tetapi memutuskan untuk melihat apakah ia akan memberatkan dirinya sendiri. Mereka tidak perlu menunggu lama karena ia mulai melahirkan pada tanggal 4 Desember, tetapi tidak menghasilkan apapun. Pada malam itu, mereka memanggil Sir Thomas Clarges, Justice of the Peace, ke kamar mandi. Porter, Thomas Howard, bersumpah untuk memberikan keterangan di hadapannya, dan Clarges segera menahan Mary untuk diinterogasi, tetapi ia tidak mau mengakui apapun. Selama 2 hari berikutnya, ia mendapat banyak tekanan untuk mengaku, tetapi Mary bertahan sampai Sir Richard Manningham mengancam akan melakukan operasi eksperimental yang menyakitkan padanya, untuk melihat apakah ia dibentuk secara berbeda dari wanita lain. Akhirnya, Toft dipaksa mengakui pada tanggal 7 Desember tahun 1726 bahwa ia telah memasukkan kelinci mati secara manual ke dalam vaginanya, dan kemudian membiarkannya dikeluarkan seolah-olah ia sedang melahirkan. Dalam beberapa pengakuan yang berbeda, ia melibatkan orang asing misterius, istri penggiling organ, ibu mertuanya, dan John Howard. Mary secara langsung menyatakan bahwa itu semua hanyalah kebohongan belaka. Ia hanya berpura-pura melahirkan kelinci karena sudah putus asa akan hidupnya yang selalu mengalami keguguran. Ia mengatakan bahwa leher rahimnya cukup terbuka lebar sehingga dapat memasukkan beberapa tubuh binatang ke dalam dan mengeluarkannya seolah-olah seperti sedang melahirkan. Pada tanggal 9 Desember, Mary Toft didakwa sebagai penipu terkenal dan keji dan dikirim ke penjara Bridewell. Di sana, diduga, ia dipamerkan kepada halayak luas yang penasaran oleh para sipirnya. Namun, pengadilan bingung terhadap tuduhan apa yang pantas diterimanya, dan akhirnya ia pun dibebaskan. Ia pun pulang ke rumah dan melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Ia kemudian memiliki seorang putri di tahun 1727, namun tertangkap basah karena mencuri di tahun 1740, dan meninggal dunia di tahun ke-1763.